Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Quotes Hijrah TV, channel yang akan menambah wawasan seputar syiar Islam, motivasi hijrah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di beberapa negara masih terdapat Islamofobia, yakni pandangan yang merujuk pada diskriminasi, ketakutan dan rasa benci terhadap Islam dan umat muslim. Sebenarnya Islamofobia sudah ada sejak zaman dulu. Namun istilah ini kemudian semakin populer dengan adanya peristiwa pada September 2011 di Amerika Serikat. Saat ini Islamofobia ini umumnya terjadi di negara-negara dengan penduduk minoritas muslim. Di video kali ini Quotes Hijrah TV akan merinci beberapa negara yang Islamofobianya terbilang cukup ekstrim. Dan yang pertama adalah negara Prancis. Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai presiden Prancis pada tahun 2011 saat itu menyerukan sebuah larangan penggunaan niqab, yakni kerudung yang menutup seluruh tubuh kecuali pada bagian mata. Perempuan yang menggunakan niqab tidak diterima di Prancis. Apabila ada yang melanggar, maka akan didenda sebesar 150 euro atau 2,4 juta rupiah. Kepala National Observatory of Islamophobia mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 235 serangan yang ditujukan kepada warga muslim Prancis pada 2020 lalu. Saat ini, Prancis telah mengeluarkan RUU anti-separatisme yang mengacu pada pembatasan komunitas muslim. Dan yang kedua adalah negara India. Muslim di India dipaksa pindah agama oleh organisasi Hindu militan, bahkan didukung oleh Partai Bharatiya Janata atau BJP. Partai mayoritas di parlemen negeri Hindustan sekaligus partai tempat Perdana Menteri Narendra Modi bernaung. Pada tahun 2014 terdapat kasus 300 warga muslim dipaksa menjadi Hindu dan diberi kartu identitas baru. Organisasi Hindu aliran garis keras ini berkilah mereka yang murtad dulunya Hindu dan tugas mereka meluruskan kembali akidahnya. Dan negara yang ketiga adalah Swedia. Sebelumnya, Swedia tersohor sebagai negara Eropa yang ramah pada muslim meski politikus sayap kanan kerap mengkritik umat Islam. Namun, di tingkatan warga jarang ada bentrokan atas nama agama. Namun, aksi pembakaran Al-Quran di kota Malmo pada 2020 lalu telah menjadi bukti Islamofobia yang nyata yang terjadi di Swedia. Umat muslim Swedia berbondong-bondong unjuk rasa melayangkan protes karena aksi pembakaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Swedia termasuk negara Eropa yang dianggap cukup ramah bagi seorang muslim. Namun, telah terjadi perubahan pandangan seorang Swedia terhadap umat muslim. Mereka memandang umat muslim sebagai biang masalah yang pada akhirnya menciptakan benih-benih Islamofobia. Gerakan anti-Islam pun mulai tersebar di negara ini. Negara yang keempat adalah Jerman. Hampir 44% orang Jerman yang disurvei berpendapat bahwa organisasi muslim harus dipantau oleh Badan Keamanan Negara. Sementara hanya 16% yang menentang langkah tersebut. Sikap anti-Islam sedikit lebih umum diantaranya para migran yang tiba di Jerman dari negara-negara non-muslim. Orang-orang yang memiliki kontak sosial dengan muslim cenderung tidak memiliki sikap anti-Islam. Gerakan anti-Islam pun muncul. Mereka pegiat neonazi yang benci pada imigran. Mereka menggelar parade bertajuk Pegilda, akronim dari warga Eropa patriotik menolak Islamisasi peradaban Barat. Pawai ini ramai terjadi di kota Dresden dan Cologne. Negara yang kelima, Islamofobia terdapat di Norwegia. Aksi penistaan Islam marak terjadi di negara ini, seperti pembakaran Al-Quran dan penghinaan Nabi Muhammad. Ketua Stop Islamization of Norway mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak diterima di Norwegia dan semua Al-Quran yang ada harus dihancurkan. Tidak hanya itu, studi oleh para peneliti di Institut Penelitian Sosial Norwegia mengungkapkan bahwa pelamar kerja yang memiliki nama Pakistan atau Muslim menerima panggilan kerja hanya 25% lebih sedikit daripada penduduk asli Norwegia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi terhadap kaum Muslim di Norwegia sudah sangat memprihatinkan. Negara yang keenam adalah Republik Ceko. Berbeda dengan Norwegia yang begitu terlihat sebagai anti-Islam, di Republik Ceko justru gerakan anti-Muslim tak terlihat jelas, namun sekalinya tampil
amatlah mencengangkan. Bahkan secara belak-belakan dilakukan oleh seorang tokoh politik cukup tersohor di negara itu. Tomio Okamura telah menyerukan warga Ceko untuk melepaskan hewan yang dianggap najis oleh muslim, yaitu babi dan anjing, ke tempat ibadah umat Islam seperti masjid. Lelaki berdarah Jepang ini bahkan mengajak penduduk tidak membeli makanan atau barang di toko milik pengikut Nabi Muhammad. Bahkan Tomio sering menuliskan catatan agar seharusnya warga Ceko mengusir umat Islam imigran. Lelaki ini mengaku sadar saat mengucapkan itu telah berkonsultasi dengan berbagai penegak hukum hingga dia yakin ucapannya tak bisa membuat dirinya masuk penjara. Dan negara terakhir adalah Kanada. Direktur Asosiasi Muslim Kanada, Rania Lewendi, mengungkapkan bahwa anti-muslim dan Islamofobia sudah mengakar cukup lama di Kanada. Kasus perusakan masjid dan ancaman pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan pada Juni 2021 terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah kejahatan atas nama Islamofobia. Satu keluarga tewas akibat ditabrak mobil. Satu keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu, nenek, dan seorang anak remaja. Sementara satu anak lain yang berusia 9 tahun mengalami luka. Penyerangan terjadi karena keluarga yang diketahui keturunan Pakistan ini sedang berjalan-jalan sore dan mengenakan pakaian muslim. Namun penyerangan terhadap umat muslim di negara ini bukan yang kali pertama terjadi. Inilah daftar-daftar 7 negara yang tingkat Islamofobianya cukup ekstrim dan mengkhawatirkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.